Kenapa guru pintar finansialnya stuck? Mari kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda seorang guru dan Anda merasa bahwa hidup Anda belum berkembang, mungkin saatnya ini berubah. Hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang cukup sering terjadi, tapi jarang sekali kita sadari. Kenapa? Karena banyak sekali guru pintar, tapi secara finansial masih terasa stagnan. Sekali lagi, ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Justru saya ingin kita melihat ini dengan jujur dan tenang, teman-teman. Kalau kita lihat di lapangan, banyak sekali guru yang luar biasa. Mereka menguasai materi, mampu menjelaskan dengan baik, sabar menghadapi siswa, bahkan jadi tempat bertanya banyak orang. Jadi secara kemampuan dia tidak diragukan lagi. Tapi ketika bicara tentang finansial, tidak sedikit yang merasa kok seperti tidak ada perubahan ya, padahal sudah bertahun-tahun mengajar. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Nah, saya ingin bahas pelan-pelan. Sekali lagi, saya juga mengalami ini, dan ini bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk kita pahami bersama-sama. Jadi, beberapa penyebabnya adalah yang pertama, skill tidak diubah jadi nilai ekonomi. Ya, skill tidak diubah dari menjadi nilai ekonomi. Banyak guru yang punya skill tinggi, tapi skill itu berhenti di kelas. Contoh yang nyata, saya pernah melihat seorang guru bahasa Indonesia. Beliau sangat bagus menjelaskan materi. Kalau mengajar, membuat siswa sangat paham. Kalau membuat soal, rapi dan terstruktur. Tapi bahkan ya, beliau sering diminta untuk membantu guru lain. Dan semua itu berhenti di situ saja. Beliau tidak pernah menjadikan itu sebagai tulisan. Beliau tidak pernah dibagikan ke publik. Kemudian beliau tidak juga membuat itu sebagai sebuah produk. Padahal kalau kita amati, kemampuan yang beliau miliki tadi itu bisa menjadi sebuah buku, bisa menjadi sebuah modul, bahkan bisa menjadi sebuah konten edukasi. Tapi karena dianggap ini hanya tugas, akhirnya tidak berkembang. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua adalah terlalu fokus dengan rutinitas, dan ini sangat wajar. Apalagi kita yang berada di sekolah-sekolah yang full day, yang pulangnya sampai sore, itu mungkin kita merasa bahwa waktu kita sudah habis di sana. Beberapa hal yang mungkin kita akan menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar dan manusiawi adalah guru itu punya jadwal yang sangat padat gitu ya, mengajar, administrasi, kemudian kegiatan sekolah, yang akhirnya energi itu habis untuk rutinitas. Jadi contoh nyatanya, ada guru yang sering sekali sibuk gitu ya, datang pagi pulang siang, kemudian lanjut dengan urusan lain. Tapi ketika ditanya pernah mencoba bikin sesuatu hal yang baru di luar mengajar, jadi jawaban beliau adalah saya nggak sempat membuat hal-hal lain selain daripada mengajar. Dan itu bukan 1-2 orang, tapi banyak. Padahal teman-teman, kalau kita itu sebenarnya bukan tidak mampu, tapi karena kita tidak memberikan ruang sendiri untuk berkembang. Saya sendiri mencoba saat meluangkan 1-2 jam untuk membuat konten edukasi yang seperti ini. Harapannya bisa membuat diri saya berkembang, baik itu secara pengetahuan dan cara yang lain. Kemudian penyebab ketiga adalah kita tidak percaya diri, dan ini sering tidak terlihat. Banyak guru yang sebenarnya mampu tapi merasa saya tidak bisa, saya belum pantas, nanti saja kalau udah bagus baru dimulai ya. Contoh nyata nih teman-teman tahu sendiri kan, yang saya buat ini adalah konten yang sangat sederhana, tapi harapannya bisa menginspirasi dan mengedukasi banyak orang. Saya tidak menggunakan lighting yang mewah, kemudian HP pun saya masih pinjam punya istri. Tapi alhamdulillah itu semua saya lakukan untuk membuat diri saya berbeda dengan guru-guru yang lain pada umumnya. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh merasa ini masih biasa gitu ya, ini sangat tidak layak gitu ya. Bukan masalah fasilitasnya sekali lagi, tapi itu masalah di kepercayaan dirinya. Nah, itu yang bisa membuat kita menjadi stagnan. Kemudian yang keempat adalah kita tidak punya arah gitu ya. Jadi guru yang ingin berkembang kadang itu
tidak punya arah. Ketika lagi rame ini dia ikut ini, ketika lagi rame itu dia coba itu. Kemudian karena dia lelah, tidak punya arah, akhirnya dia berhenti karena tidak fokus ya. Ini pernah saya alami di awal-awal COVID, ketika orang lagi pada rame mencari sesuatu hal yang bisa menambah income di luar dari pekerjaan utamanya. Itu saya juga sering ikutan gitu ya, melihat orang jualan ini kita ikutan ini, kemudian orang lagi ngelakuin itu juga ikut itu, akhirnya tidak fokus dan terhenti karena tidak segera menghasilkan sesuatu karena tidak fokus ya. Makanya ini sangat tidak baik bagi orang yang pintar tapi stuck di situ-situ aja. Dan banyak hal lagi yang bisa kita ambil contohnya ketika orang itu tidak fokus. Jadi sebenarnya di sini faktornya bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak punya arah yang jelas. Dan sekarang kita lihat satu hal penting. Apakah guru berarti tidak bisa berkembang gitu ya? Tentu tidak, justru sebaliknya. Guru sangat bisa berkembang. Saya juga melihat contoh yang berbeda, guru yang awalnya sama-sama dengan kita gitu ya, tapi mulai berubah dengan contoh nyata gitu ya. Jadi beliau itu membuat LKPD pada umumnya, lalu mereka berpikir kenapa tidak kita rapikan dan bagikan saja. Dan mungkin teman-teman sekarang sudah banyak sekali melihat modul-modul ajar itu yang sudah tidak menjadi produk yang biasa untuk diperjualbelikan, karena memang mereka memanfaatkan itu dan akhirnya bisa menjadikan sebagai peluang dan penghasilan tambahan. Ada juga guru yang memulai pengalaman mengajarnya dan mencatat di catatan pribadi, kemudian dirapikan lalu menjadi judul buku dan menjadi buku sederhana. Memang di sini tidak langsung besar, tidak langsung banyak, tidak langsung bagus, tidak langsung sempurna, tapi intinya adalah bergerak, dan itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Jadi kalau kita rangkum, masalahnya sekali lagi bukan di kepintaran, kemampuan atau profesinya, tapi lebih kepada cara memanfaatkan potensi kita. Karena kalau kita pintar saja tanpa bisa memanfaatkan potensinya, kita akan stagnan di tempat yang sama. Saya ingin kita ubah satu cara pandang kita, dari kita berpikir bahwa saya guru pintar tapi belum berkembang, menjadi saya guru pintar dan saya memiliki potensi untuk berkembang mulai dari hal kecil dan tidak langsung besar teman-teman ya. Jadi cukup teman-teman satu langkah, satu usaha, dan satu kebiasaan baru itu terus diulang-ulang, maka itu akan menjadi perubahan yang demi sedikit berubah, dan harapannya menjadi perubahan besar di kemudian hari. Karena perubahan yang besar akan dimulai dari sesuatu yang kecil. Dan ingat teman-teman, yang membuat seseorang berkembang itu bukan karena dia pintar, tapi karena dia mau mulai belajar, mau mulai dan tidak berhenti. Dan hari ini ketika Anda merasa bahwa ini saya banget, mungkin saatnya teman-teman mulai ya teman-teman ya. Bisa video ini teman-teman jadikan sebagai motivasi ya. Dan sekali lagi tidak menunggu sempurna, tidak menunggu siap, karena kalau menunggu siap kita tidak akan pernah mulai. Dan terakhir teman-teman, saya ingin tanya satu hal ke teman-teman, apakah Anda siap untuk berkembang hari ini? Teman-teman melihat konten ini, kalau teman-teman siap berkembang, silahkan tulis di kolom komentar. Saya siap berkembang ya. Dan kita akan jalan bersama-sama pelan-pelan tanpa terburu-buru, tapi pasti, karena saya percaya teman-teman, bukan hanya mereka yang bisa di luar sana, tapi guru pun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.